Asik. Yang di Taman Safari sempetin baca. Itu gimana Padahal gabung topik Starship tapi pergi ke Taman Safari? Hubungannya di mana? Aku selalu ngikutin webinar Urban. Oke, terima kasih. Yang penting dengerin gitu ya. Sambilnya. Tapi baru kali ini sih, cuma kan biasa jam 9. Iya. Ini kan yang jam 7, jadi ya udah aku pikir tadi macet, jadi kita berhenti dulu deh. Tapi masih fokus kok dari tadi. Terima kasih. Sengaja sebenarnya ini karena tentang generasi muda ya, anak-anak ini memang nyanyi sedikit lebih sore hari dibandingkan malam. Kayak gitu sih sebenarnya. So, ini masih bisa diajak ngobrol dikit nggak nih? Nggak apa-apa, oke. Masih macet banget. Setelah tadi dibaca nih soal apa itu Starship, kalau dari versi Mega sendiri seperti apa? Jadi ini kalau versi aku seperti Past Life, bener nggak? Lanjut aja, nggak ada benar dan nggak salah, silakan. Jadi walaupun kita sudah tidak di dalam tubuh kita atau sudah meninggal, tapi jiwa kita terlahir kembali dan ada misi lagi di kehidupan selanjutnya. Ada juga yang tidak membawa misi sama sekali atau jiwa yang baru. Oke. Menurut aku. Itu dari Cimega ya. Tapi sekarang hanya berikan informasi mengenai Starship yang sebenarnya. Starship ini mereka punya kesadaran yang lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan mereka ini punya memori rekaman sejarah bumi ketika perang atau apapun dalam peradaban. Dan mereka sudah, nanti kita akan bahas dari sisi brain, dari sisi otak juga, Seekers. Jadi Cimega, mereka ini terlahir ke bumi sebenarnya memang berasal dari galaksi lain. Tapi ada yang pernah balik ke bumi lagi. Kayak gitu. Itu pilihannya mereka. Dan klan dari Starship ini, Seekers, ini berbeda-beda tipenya. Nanti akan dipelajarin kemudian. Kayak gitu. Nah, kenapa Nyanya bawa topik malam ini Starship? Karena memang ini sudah saatnya semua tahu bahwa Starship itu sudah banyak yang lahir. Kecenderungan-kecenderungan edukasi ini masih banyak yang tertinggal. Apalagi soal perkembangan anak, di mana cara mentreatment seorang anak itu bisa berbeda dengan satu sama lainnya. Nah, kesadaran seperti ini yang dewasa harus tahu, bahwa sekarang kita harus tahu karakter-karakter anak-anak ini sekarang beda-beda. Kayak gitu. Tapi juga ada yang usia dewasa ini, siapa tahu adalah Starship juga. We never know. Nanti kita akan perhatikan setelah ini. Gitu ke Cimega ya. Oke. Lanjutkan liburannya. Thank you-nya. Malam, bye. Oke. Selanjutnya Kak Chandra, kita akan ke halaman berikutnya dan tim Urbanong bisa tunggu. Kak Chandra, stop, balik lagi. Oke, sampai di sini dulu. Tim Urbanong bisa sambil membantu siapa yang akan membacakan di halaman berikutnya. Kita akan memasuki bab 2 ya, Seekers. Kita akan lebih menggali dalam, getting to know, mengetahui lebih dalam mengenai Starship ini sendiri. Oke, ada Kak Cecily Budiman. Silahkan Kak Cecily, say hi langsung ke Seekers dan baca. Kak Chandra, kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Terima kasih. Oke, halo Nyanya, halo Seekers semua dan kakak-kakak tim Urbanong. Ya, aku hari ini perusuh lagi ya. Maaf. Oke, ini akan langsung bacanya atau gimana? Langsung baca. Lampu aja ya, jangan ngebut ya, nggak ada yang ngejar. Siap. A complex brain. Kok berubah? Yang mana nih? Tantar. Oke. Beberapa bagian sel di dalam otak milik Starship, terutama bagian frontal cortex, itu berfokus pada sel-sel terkecil yang lebih aktif dibandingkan dengan populasi yang normal. Nah, bagian otak Starship itu biasanya sudah aktif sejak pada saat dia itu masih dalam rahim ibunya, di mana itu biasa disebutnya dengan microprocessors. Microprocessors ini yang menjadi penggerak elektron dalam otak yang menuju ke seluruh tubuh dan juga vibrasi pada sekitarnya. Nah, sejak dalam perut, mereka juga sudah beradaptasi dengan bagian otaknya.
Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengobservasi segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Karena ini bagian dari salah satu purpose atau tujuan hidup mereka untuk terakhir ke bumi. Nah, jika observasinya menemukan kejanggalan yang dalam arti mengalami stagnan, maka starship ini biasanya akan mencari tahu akar penyebab dan kemudian dari solusinya apa. Kayak gitu, guys. Sekarang setelah udah baca ini, kita belum yang ke bagian kanan ya. Kita fokus ya, complex brain. Jadi starship ini, Kak Cecily dan Mas, mereka ini punya otak yang berbeda daripada yang normal, yang biasa. Dan ini memang sudah ada penelitiannya. Cuma memang nyanyi nggak sebutkan di sini karena terlalu panjang ya. So, Kak Cecily, kamu anak psikologi bukan? Iya. Ya? Aduh, tanyain Faal nih. Aku bego di Faalnya, tolong. Faal kita bahas. Ini kita ngebahas soal frontal cortex yang terdapat pada anak-anak starship. Ya. Silahkan. Dari pandangan aku ya, atau gimana? Pandangan kamu, masa pandangan Nyanya? Kamu oh iya, benar juga. Oke, kalau dari aku pelajari di psikologi, kalau frontal cortex itu biasanya di depan sini, bagian depan. Dari itu tuh, seingat aku, frontal cortex itu tuh lebih menyimpan segala sesuatu yang mengenai memori. Memori, informasi itu semua tuh ada di frontal cortex itu. Nah, kenapa si frontal cortex-nya si starship ini berbeda? Tadi kan kita juga bahas kan, kalau si starship ini tuh sebenarnya lebih pintar daripada anak-anak sekarang. Bisa kita lihat nih, contohnya salah satunya Deubi. Deubi juga sama starship kan? Oh, benar nama Deubi. Ya, karena aku taunya dia yang aku temuin kan. Nah, Deubi itu salah satunya juga termasuk anak-anak yang starship kan. Nah, kita bisa lihat dari kepintarannya Deubi itu sebenarnya di atas rata-rata di anak normal. Dari anak-anak yang aku temuin, dia tuh termasuk memiliki daya ingat yang lebih tinggi, terus pemahamannya juga lebih dalam. Itu karena frontal cortex-nya juga tuh sebenarnya lebih lebar, lebih gede daripada anak-anak yang normal. Jadi itu yang membuat dia jadi bisa menangkap hal lebih banyak daripada manusia yang lainnya. No wonder brandnya bentuk ini Sikas karena udah dibawa-bawain nama Dede Ubi ya sama Cecily ini ya. Nggak bahas Dede Ubi tapi buat percontohan aja sebenarnya, jadi juga kepala Dede Ubi itu besar ya bagian atas ya, jadi kayak tempurung kepalanya itu dia lebih maju, jadi kayak kalau orang Jawa bilang jenong ya, maksudnya maju gitu, dan belakangnya juga full, jadi brandnya emang besar. Dan karena kan tangkapnya lebih banyaknya, dia tuh penyimpanannya tuh lebih banyak, jadinya jauh lebih pintar juga. Ya pokoknya banyak di dekat Dede Ubi dibaca apa dia. Oke. Selanjutnya kita akan bahas di bagian yang sebelah kanan. Mungkin kita agak geser ke kanan, Kak Chandra, silahkan. Ini nih kanan. Iya, geser ke arah kiri. Sorry. Gambarnya kita akan bahas detail. Kak Cecily, kamu butuh seorang teman untuk bisa diskusi bersama selain sama Nyanya. Kecilin dikit Om, kecilin dikit. Buat kecilin dikit biar semuanya agak sedikit kebaca. Sorry, kecilin dikit. Gambarnya agak naik dikit. Itu batasnya di mana Om? Kayaknya udah kelihatan sih ya. Kecil. Maksudnya kecilin. Di zoom out. Kecilin lagi sampai batas terakhir, batas pinggirnya. Oke. Lagi. Maaf, aku motong sebentar. Boleh. Tadi aku kan sambil iseng main kartu Oracles ya Evolution. Itu keluarnya cycle. Apa itu? Cycle. Soal Starseed. Coba tolong jelaskan dari Evolution Oracles itu, dari Starseed yang kenapa muncul cycle. Kalau ini yang aku tangkap ya. Jadi aku ngerasanya ada beberapa orang yang ngikut pertemuan malam ini itu sebenarnya Starship, tapi dia tuh udah pernah datang sebelumnya. Jadi dia tuh datang lagi sekarang ini untuk memperbaiki yang ada di bumi ini. Karena sudah pernah datang, lalu belum terselesaikan, masih ada quest lagi di sekarang ini, jadi dia datang lagi untuk menyelesaikan mission-nya. Termasuk kamu dong salah satunya. Ups, dibongkar. Iya. Gantian ya, Nyanya main badminton.
balik gitu ya. Oke. Jagonya ya, jangan salah, jagonya. Ayo. Tapi ya yakin gini sih, maksudnya gabung malam ini bukan soal jumlah, tapi soal kesadaran bahwa seekers itu satu, semuanya sudah punya empat, tapi empat yang berbeda. Kemudian lebih mencari akarnya. Seekers itu biasanya mencari roots-nya mereka. Terkadang bukan roots yang berasal dari bumi ini, maksudnya budaya, oke, gue orang Batak, gue orang Sulawesi, gue orang Jawa, Sunda, Chinese. Bukan soal itu roots-nya, tapi roots sumber dari mana inti jiwa mereka ini berasal. Kayak gitu Kak Cecily. So, Kak Cecily, kamu bisa pilih kira-kira siapa, cowok tapi ya, cowok. Kira-kira siapa dari Seekers malam ini yang gabung yang akan diajak untuk berdiskusi malam ini. Karena kita akan ngebahas ini ya semua Seekers. Dan buat Seekers, dari yang terlihat di gambar yang pertama ini, Kak Cecily nggak boleh jawab dulu ya. Mana kalimat yang terbaca oleh kalian dulu, tolong ketik di chat. Dan yang paling pertama kalian baca dulu, tolong ketik di chat. Oke. Nah, sekarang tugasnya Kak Cecily satu siapa yang bisa share dan diskusi bareng. Cowok ya. Okay. Jadi aku seperti tadi kan kayaknya tahu kan yang kita punya grup anak-anak Seekers semua sebenarnya kan masih ada tuh. Dan tadi sempat sharing ada salah satu anak cowok juga di situ. Kita bahas tentang Starseed dan dia juga salah satu anak Starseed juga. Kak Hendy. Ada Kakak? Kak Hendy, oke. Bisa nggak Kak Hendy coba? Kak Hendy siap untuk share on karena atas request Kak Cecily untuk kita diskusi. Sembari Nyanya menunggu Kak Hendy untuk on Seekers, Nyanya akan baca tulisan apa yang kalian baca pertama di monitor. Ini cepet banget ya. Umur Banmong ikutan. Selamat malam Kak Hendy. Hai, malam. Oke. Halo. Oke, Kak Hendy, di monitor yang kamu lihat ini kalimat mana yang pertama kali muncul? Different. Hah? Different. Yang mana nih? Tunggu, kita cari yang mana nih? Oh, different. Tolong dilingkarin Kak Chandra yang paling atas, different. Oke. Nah, kenapa different ini berarti apakah memang kamu merasa ada berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu atau apa? Iya pasti hanya. Ada hal yang pasti bedanya. Ada yang kayak merasa kayaknya gue ada urusan lain gitu. Tapi kayak gue stuck di sini. Kenapa ya? Kayak ada apa nih? Apa yang harus gue pelajarin dulu sekarang gitu. Oke. Lu kelahiran tahun berapa sih? 92. Oke, sih. Kalau Cecily? Aku 2000, pas 2000. Oke, beda evolution ya, beda 8 tahun ya, berarti ya. Oke, nah coba tolong baca kalimat-kalimat Kak Hendy yang ada di sekitar different. Artistik, norm. Yang paling, ya itu boleh dilingkarin Kak Chandra. Di atas different itu kan dibagi paragraf tuh, sebaris gitu. Nah, silakan, dari atas. Dari atas. If you can answer yes to even half of this, there is a good chance you are a starseed. Do you enjoy being alone? Do you feel different from those about you? Have you ever had alone doubts as to your parentage? Are you artistic beyond the norm? Have you ever had an accident? Di situ. Sampai di alone sebenarnya, sampai di doubts. So, jadi yang tadi udah kamu baca itu apa yang menurut kamu memang pernah kamu alamin di situ? Oh iya, semuanya sih ya. Feeling alone, feeling different. Terus kayak ada sesuatu hal yang berbeda. Terus kayaknya ada hal-hal yang memang kayak norma-norma yang ada di dunia itu kayaknya kayak questionable gitu sih ya. Oke, siap. Paham ini.